Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang hanya kepadanya lah kita dan seluruh makhluk di muka bumi ini bersujud. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para dai yang menyebarkan risalahnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Rahma Sabila Izzatul Haq dari kelas 11 IPS 4. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul tentang makna zakat. Mungkin teman-teman sudah tahu kan apa itu zakat? Tapi di sini saya akan mengulas kembali apa itu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakatun, yang artinya membersihkan ataupun mensucikan. Secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Saking pentingnya zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah zakat berbarengan dengan perintah sholat. Bahkan ada 26 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang zakat berbarengan dengan perintah sholat. Salah satu di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memerintahkan kita untuk beribadah bukan saja yang dapat memberi dampak bagi diri sendiri, melainkan dapat memberi dampak bagi kehidupan sosialnya. Sebagaimana sholat yang kita dirikan, sholat adalah ibadah langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut dengan hablum minallah. Sedangkan zakat merupakan ibadah antar sesama manusia yang melalui pengamalan harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, atau biasa disebut dengan hablum minannas. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali manfaat zakat, baik bagi si miskin, si kaya, maupun bagi masyarakat umum. Salah satu di antaranya, yang pertama, zakat dapat membersihkan diri kita dari sifat kikir dan juga akhlak tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Manfaat yang kedua adalah zakat dapat menjaga kita dari kejahatan-kejahatan yang akan ditimbulkan dari si miskin dan juga orang yang kesusahan. Bagaimana tidak? Kita lihat fenomena saat ini, banyak sekali terjadi pencopetan, perampokan, bahkan begal di mana-mana. Setelah ditelusuri ternyata para pelaku kejahatan ini merupakan saudara-saudara kita yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Padahal sesungguhnya di dalam harta kita terdapat hak-hak mereka yang seharusnya kita laksanakan. Manfaat yang ketiga adalah zakat sebagai bentuk ucapan syukur dan juga terima kasih kita atas segala kenikmatan dan juga kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum.
Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Wala in kafartum, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid. Sungguh, azabku sangatlah pedih. Dari 3 manfaat ini dapat kita ketahui bahwa sangat penting sekali ibadah zakat untuk ditunaikan. Bahkan banyak sekali manfaatnya bagi umat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengancam keras bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak mau menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti hartanya akan dijadikannya seekor ular jantan akrab. Apa itu ular jantan akrab? Yaitu ular yang kulit kepalanya terkelupas karena terdapat racun yang berbusa kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu akan dililitkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu akan menggenggam dengan kedua sudut mulutnya sembari berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menunaikan zakat kita? Apakah kita sudah peduli terhadap saudara-saudara kita? Atau selama ini kita hanya menumpuk harta-harta kita lalu tidak mau mengeluarkannya dan hanya peduli pada diri sendiri? Padahal sebenarnya harta-harta yang kita miliki itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah mulai saat ini, mulai detik ini, harta yang kita miliki, harta yang Allah titipkan kepada kita, jangan hanya disimpan saja, karena sesungguhnya di dalam harta itu terdapat hak-hak saudara-saudara kita yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan ada pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.